Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pimpinan dan penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu dari sepanjang malam hingga pagi hari ini, sehingga kami ada lagi saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing Tuhan secara pribadi, urapi kami, jamah hati kami, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Tertulis demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa atau apa yang dimaksud dengan dunia dalam ayat ini? Kata dunia yang digunakan dalam ayat ini tidak mengacu kepada bumi atau arti dunia secara umum. Firman Tuhan berulang kali mengatakan dunia sebagai sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan. Dan dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Jadi dunia yang dimaksud bukanlah bumi atau sistem di dalamnya, tapi dunia yang dimaksud adalah seluruh umat manusia ciptaan Tuhan. Hal ini dapat kita ketahui dari Roma 5 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Kristus mati bukan untuk dunia ini, tapi untuk kita manusia. Jadi jelas saudara, dengan demikian kita mengerti bahwa Allah bukan mengasihi dunia, tapi mengasihi saudara dan saya, dan semua manusia ciptaannya. Kasih Tuhan tidak terukur dan sangat besar, tidak terhingga. Sebenarnya saudara, kita semua layak dibinasakan karena semua manusia sudah berdosa, tapi Tuhan mau datang ke bumi untuk kita. Allah Bapa mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati sebagai korban bagi saudara dan saya. Anak yang dimaksud di sini adalah Allah sendiri. Ia sehakikat dengan Bapa. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dalam Filipi 2 ayat 5-7 tertulis bahwa Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa. Binasa yang dimaksud di sini bukanlah kematian jasmani, melainkan hukuman kekal di dalam neraka yang mengerikan. Iman kita kepada Tuhan Yesus membuat kita diselamatkan, dibebaskan dari hukuman, dan memperoleh hidup yang kekal di dalam sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal, dan kita memiliki kehidupan yang berkualitas sorgawi, bukan lagi duniawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara, dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan aku. Ampunilah dosaku, dan masuklah dalam hidupku. Pimpinlah aku mulai saat ini dan selamanya. Amin. Bagi saudara semua yang sudah percaya, mari bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita semua, sehingga Ia telah datang dari surga ke bumi untuk menyelamatkan kita. Tanpa kasih Tuhan,
kita semua binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Desember ini kita mengingat akan peristiwa kedatangan Kristus yang pertama ke dunia. Dia rela meninggalkan kemuliaannya di sorga dan menjadi manusia sama seperti kita. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Mari kita bersyukur selalu saudara, karena bagi kita ada harapan oleh karena cinta kasih Tuhan yang telah dinyatakannya melalui kedatangannya dan kematiannya di salib buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan kami kembali akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan telah tunjukkan dan buktikan kepada kami lewat kedatangan-Mu, kehadiran-Mu sebagai manusia. Engkau datang Tuhan, meninggalkan kemuliaan-Mu dan menjadi sama seperti kami. Bahkan Engkau rela menanggung kehinaan, Engkau rela menanggung segala kutuk akibat dosa kami dan berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Engkau menyelamatkan kami dan mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tanpa kasih-Mu kami binasa. Tanpa kasih-Mu Tuhan, tidak ada harapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu bagi kami. Ajar kami Tuhan, untuk hidup dalam kasih-Mu, tidak memandang hina kasih karunia-Mu, tapi menghargai kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan, dengan cara hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.